Tunggu Bang. Putri Sumba ini saudara Heron dan netizen. Beliau ini seorang mualaf ya. Saudaranya pendeta di NTT sana. Di Sumba. Tapi dia alhamdulillah udah Itu mualaf. mau tanya Sumba mana itu? Sumba mana? Soalnya ada 4 daerah itu. Oke, mohon maaf ya Bunda Rahma, saya sedikit ngomong ya Silakan. sama Gurunda. Ya, Silakan. saya dari Sumba Barat Daya, Oh, khususnya itu. di dekat Bandara Tambolaka. Oh, Tambolaka. Ya, Ya. karena ke situ. Ya, salam. Ya, salam kenal semua saudaraku, guru-guruku semua salam yang kenal. ada di sini. Berarti Ya. kamu marganya Rambu ya? Bukan, itu Sumba Timur. Saya Sumba Barat. Iya. Oh, Ah, ya siap. iya. Dan banyak sekali di sana Katolik semua, hampir sama rata banyakkan Katolik ya. Dan saya alhamdulillah sudah mendapat hidayah karena saya menggunakan akal pikiran untuk berpikir. Begitu. Mohon maaf Bunda Rahma, saya bicara Ya, terus. nggak apa-apa. Bisa disampaikan sedikit kenapa bisa mualaf, Bun? Ini 1.900 orang loh. Kenapa bisa mualaf? Padahal tadinya Katolik. Silakan. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi saudaraku yang penonton yang Islam dan Gurunda yang ada di sini, Bunda Rahma semuanya ya. Salam kenal semua, saya orang NTT Sumba Barat Daya. Dan pertama yang ditanyakan oleh Bunda, kenapa jadi mualaf? Oke, saya akan ceritakan kenapa saya mualaf. Yang pertama, saya sangat tidak percaya jika Tuhan itu dilahirkan dari seorang manusia. Nah, Tuhan sendiri menciptakan manusia dan tidak mungkin ada manusia yang melahirkan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, saya sangat tidak percaya jika Tuhan itu disalib, dikejar-kejar oleh ciptaannya sendiri. Apakah ia mungkin Tuhan yang maha besar yang kita katakan maha besar? Lanjutkan, Bun. Allah. Ya, jadi kenapa saya jadi mualaf seperti ini? Karena apa yang saya katakan tadi tidak akan masuk di akal jika Tuhan itu menjadi maha lemah, maha kecil. Lalu apalagi Tuhan itu dilahirkan dari ciptaannya sendiri. Karena kita katakan Tuhan itu maha besar, maha perkasa, bagaimana mungkin Tuhan itu maha kecil, maha lemah? Tidak akan mungkin. Apalagi Tuhan itu menyerupai ciptaannya sendiri. Tidak akan mungkin saudara kalau kita menggunakan akal untuk kita berpikir. Nah, yang ketiga, kenapa saya jadi mualaf? Karena Tuhan itu, bagaimana mungkin Tuhan itu tempat kita bergantung, tempat kita minta ampun kepada Tuhan itu sendiri, bukan sebaliknya Tuhan yang digantung di tiang salib itu sendiri. Apakah masuk akal kita ketika kita berakal? Tidak akan mungkin masuk akal kita Tuhan diperlakukan seperti itu. Tuhan yang maha besar, bagaimana mungkin dia dikutuk? Contohnya yang ada di Galatia 3:13. Nah, yang pertama saya menggunakan akal untuk saya berpikir, lalu saya membaca Bible itu sendiri. Nah, ketika saya mendalami Bible itu, bukan iman saya semakin kuat, justru iman saya itu semakin lemah, semakin goncang lah, boleh dikatakan iman saya semakin goncang gitu ya. Karena di dalam Bible itu sendiri banyak sekali ayat-ayatnya yang kontradiksi, yang sangat tidak masuk di akal saya. Nah, dan saya perlu ketahui teman-teman semua yang penonton di bawah, bukan karena saya menikah jadi mualaf, bukan. Karena saya sendiri yang memikirkan, menggunakan akal sehat saya untuk berpikir. Jadi sehingga saya jadi mualaf. Dan yang saya katakan lagi, saya dulu memang saya takut ya, saya menikah di Kristen itu. Karena apa? Di dalam Bibelnya itu nggak masuk di akal ketika kita membaca Bible itu. Apalagi mohon maaf ini ya, ada kata-katanya yang jorok-jorok. Nah, saya berpikir ketika saya menikah masih di Kristen, otomatis keturunan saya jadi Kristen. Sedangkan ajaran ini tidak masuk di akalku, ya kan? Masya Allah. Jadi saya nggak mau saya menikah. Nah, setelah saya mualaf, alhamdulillah saya ketemu suami saya memang Islam juga, maka sempurnalah hidup saya, keturunan saya jadi Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah kasih saya kesempatan untuk bicara. Silakan Bunda, nanti saya kalau ditanya lagi Aku mau saya sampaikan akan sama si jawab. Zuma ya, boleh ya? Belum ada izin Bang Heron, belum Jadi ada. begini, Beliau ada tamu. Ini kedua Coba, kalinya Bapak. aku sampaikan kepada si Zuma ini, yang beberapa
Bentar-bentar Bang Heron, nanti ada Tinggal Gurunda, main nanti ada matiin Gurunda. mikrofon ini. Bang Heron, nanti ada Gurunda baru kau sampaikan Bang ya. Karena belum, tunggu paling 5 menit lagi. Ada tamu beliau. Izin ya. Jadi saya sedikit Putri Sumba ya. Itu pembohong itu, pembawa kabar buruk dia itu. Yang Ya nanti dikasih Iya. bukti ya. Saudaranya di Sumba ada pendeta ya. Masih ada pendeta saudaranya ya, Mbak Putri. Iya. Begini Bunda Rahma, izin sedikit, kalau mana tahu lah ada penonton yang orang dari Sumba, bagaimana kalau saya pakai ngomong Sumba sebentar aja biar mereka ini paham. Boleh, Sebentar boleh, aja. silakan. Oke. Jadi aku punya penonton di bawah nih ya wali go Sumba. Kalau pandai nggak nih petiking gue, jadi pandai ya wali go Sumba. Jadi nggak ada berbohong di sini ya, saya orang Sumba. Saya orang NTT ya, jadi saya sudah bahasa Sumba tadi. Kalau ada penonton di bawah, saya orang Sumba saya bilang, ya, begitu saudara. Saya di Islam nggak ajarin kita untuk berbohong saudara, ya. Tidak mungkin kita diajarin di Islam itu ada berbohong, tidak ada. Ketika kita mualaf, kita akan katakan mualaf, dan ketika kita Kristen akan kita bilang Kristen, karena kami di dalam Islam tidak diajarin untuk berbohong. Begitu saudara ya. Dan itu saudaranya yang pendeta udah saya bertobat. menilai itu dari Putri Sumba itu saya kira banyak drama dia ya banyak drama. Sekarang Tadi saya tanya, izin saya pas sedikit nama Bunda. Tanda Sumba Saya mau itu tanya sama tidak- saudara ini dari mana Silakan. nih saudara ini? Bahasa Sumba itu berbeda-beda, unik. Iya dari mana? Jadi Anda dari mana ini saudara? boleh ya? Ini dia dari Di mute, SPD, ya. tapi Jadi, jangan di mute, biar kedalamannya ditanyain. lagi itu bahasa yang berbeda-beda. Kami itu Jadi, yang dari empat kabupaten itu ada berbeda-beda lagi kecamatan, setiap kecamatan itu punya bahasa. Saudara, Oke, kau jadi ditanya, kau bahasa dari Sumba mana? itu. Dari mana asalmu? Dari mana kau Bang Heron? Nggak Batak? perlu aku kasih tahu begitu. Nggak perlu aku kasih tahu. Nggak ada gunanya aku sampaikan. Terus kenapa kau sanksi dengan pernyataan? Iya, kenapa kau sanksi? Iya, karena aku paham. Aku paham bahasanya dari mana itu. Apalagi naik ini. Tadi sudah Apalagi naik. diakuinya. Aduh, Berbi, Ya, Berbi dari Batak. ini. Wah, Ya, selamat sore. Saya Kristen. iya Mbak, selamat sore. Wih, pakaiannya ya, Ini cantik ya. caranya itu aku Diplomatis ya. turun ya. Karena Anda Karena kau nggak mau diam, sudah ku bilang Gurunda sebentar, lagi ada tamu. Tolong kau pahami. Kau dihargai Bang, sabar. Atau kau sama saya diskusi, mau sama saya atau sama punya Putri? siapa? Kau mau Tahu diskusi ya, sama atur-atur Putri? orang. Ya Abang Allah, Errol kau ini turun nggak sabar Bu. Nggak turunlah sabar dulu dia kau Bunda. ya, sebentar naik. Sebentar dia naik. Bentar lagi naik ya, teman. Silakan. Gurunda belum monitor kayaknya ya. Jangan turun dulu Mbak ya, Mbak Putri ya, biar ngobrol sama Baik. Gurunda. Baik, Berbi, silakan. Mbak Berbi mau ngobrol sama saudari kita yang mualaf ini? Silakan. Boleh. Silakan. Salam Kenapa dia? Salam kenal Mbak Putri. Ya salam kenal, saya orang Sumba NTT Mbak. Iya. Kalau boleh tahu, kalau Anda dulunya Kristen atau Katolik ya? Katolik. Mantan Katolik. Rosaria Maria tahu? Bentar. Ya, Dosa Rosario Maria tahu? tahu. Salam Maria tahu. Bapak Salam kami Maria. tahu. Ya. Coba tahu. disebutin dosa Marianya. Tunggu saya izin dulu sama Gurunda saya. Bunda Rahma, bolehkah saya minta maaf dulu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ya, Apakah minta- salah kalau saya membaca itu Bunda? Enggak sih. Yang penting tidak diyakini kan, hanya untuk membuktikan ke saudara Birbi. Tidak diyakini lagi kan, hanya untuk mengutip. Nah, silakan. Iya Bunda, iya. Yang pertama saya minta maaf dulu ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Oke, saya baca Salam Maria penuh rahmat. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini dan sekarang waktu mati. Amin. Udah? Nah, udah percaya kan, Berbi? Iya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammad. Kalau kitab Taurat ada apa aja Mbak Putri? Ya. Udah tadi itu dibacakan kok, kenapa nih? Silakan diskusi aja. Iya. Oh ya, tadi kan Kita Mbak Putri diskusi aja. bilang kalau misalnya nikah, Mbak Putri kan kalau menikah secara Kristen, bilangnya tadi nggak masuk di akal. Takut. Mbak tuh kenapa? Takutnya Iya, kenapa? takut. Kenapa Oke, Mbak? Cuma karena keturunan? saya langsung aja begini ya. Boleh. Apa namanya? Berbi, apa namanya, Bunda? Berbi. Oke. Ya, Berbi. Berbi. Begini Mbak, saya langsung aja ya. Ini mohon maaf ya. Karena saya ketemu ayat di Amsal. Di Amsal 7:18. Dan yang kedua di Yeskiel 23. Dari 22, 23. Nah, itu yang saya takut dan banyak lagi. Begitu saudara. Isinya apa Mbak? Saya menghargai penonton ya, karena kan apa itu ayat bagaimana Bunda Rahma, saya baca ya. Bacain, nggak apa-apa. Dia ragu nih, ternyata dia ragu. Nggak apa-apa. Istighfar sebentar, istighfar. Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Apa dia aja yang buka terus dia baca aja apa Bunda Rahma? Boleh. Saya sudah kasih ayat kan. Saya ketemu ayat di Amsal 7, 18, 19 gitu. Lalu di Yeskiel 23. Itu yang saya ketemu, makanya saya mengatakan saya takut ketika saya menikah masih di Kristen. Karena ajaran ini nggak masuk di akal kita. Contohnya ini, Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan tapi dikatakan Tuhan. Karena Yesus di Matius 11:25, kalau memang Yesus ini Tuhan di Matius 11:25, kenapa Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhan langit dan bumi kata Yesus itulah Bapa, bukanlah Yesus itu sendiri. Loh, kemana Bunda? Kok sudah turun? Mana dia naik lagi? Mbak siapa tadi? Mbak Berbi, kepental kali. Naik lagi Mbak Berbi. Itulah mereka ya. Dia nggak tahu isi Bibelnya. Dia mesti buka dulu. Ngeri kali isinya ya. Astagfirullahaladzim. Ini kan persambalan kan, persandalan kan. Iya. Dan boleh saya mengatakan di sini bahwa di dalam Bibel mereka, karena Kristen-Kristen ini saudara saya ini takut membaca Ini Mbak Putri, Bibelnya. Amsal berapa tadi saya udah mau buka, udah di Amsal 7:18. Oh, dia buka data netizen. Netizen bilang dia mau merungkat. Aduh, netizen jahat deh. Sabarlah netizen di bawah, sabarlah, kesian itu. Mungkin dia buka data mungkin. Kalau Ya, nggak Bunda Rahma, kalau nggak bisa dia tuh. Kalau bisa tolong. biar dia tahu. Selama ini nggak tahu dia. Biar dia lihat. Oh, iya. Gimana Siap. sih saya mau ngomong di mute terus apa nggak dengar si Amsal? Ya Allah, Bun. Kalau kamu ke perpustakaan nggak kedengaran suara Mbak cantik. Iya, jadi tidak ada Amsal 7 ayat 16 itu tentang perkawinan. 18. Amsal 18, Mbak. Ya Allah, bermodal kayak jadi debater. Beli HP, jangan. Aduh, ya Allah. Amsal 7:18, Mbak Berbi. Yeskiel 23. Itu tentang Kalau masih kurang. Mbak. Itu biasanya kalau Amsal, kalau kamu baca konteks dari awal sampai akhir, konklusinya itu bagian bawahnya. Jadi selalu dia ada perumpamaan, sama seperti karena orang Israel itu selalu memakai perumpamaan, bahasa puisi, sama seperti Al-Qur'an. Coba Di dalam dibaca Al-Quran dulu. nggak? Ya, Dibaca biar dia dulu lah, baca. Mbak. Coba baca Mbak. Kalau saya Berbi. baca out, suara saya masih kebaca nggak ini? Kalau saya keluar dari aplikasi. Oh, gitu ya. Oke. Di mana ya aku yang buka ya? Atau Tunggu, Putri saya kalau- ada Tanganku lagi bekerja ini Bunda, mohon maaf, tanganku kerja. Iya lagi. Betul. Ah, Tapi Mbak, ada di Mbak Malaysia Putri, saya.
Kalau di Islam itu nggak ada yang namanya pernikahan loh. Pernikahan itu artinya penetrasi, hubungan antara pria dan wanita yang disepakati bersama dalam mahar tertentu, dalam waktu tertentu. Jadi 3 menit aja bisa kawin, bisa cerai. Mbak, ini bunyinya Begitu, Mbak. kalau di Mbak. pernikahan Kristen nggak seperti itu. Di perkawinan orang Kristen itu sekali dan seumur hidup. Kalau Anda takut sama pernikahan sekali dan seumur hidup, kayaknya agak aneh ya. Sabar Mbak Seperti itu Berdi, ya. sabar ya. Sabar Kita dibacakan baca ya. aja Atau sama logikanya Bunda gitu Rahma. loh. Kalau Kita pernikahan baca Kristen itu lebih suci, karena kalau pernikahan Kristen itu emang kamu Kan kita mau Sabar, baca Mbak dulu. Berdi. Iya, dibacakan dulu. Kalau nanti kita ke pernikahan nanti setelah dibacakan Amsal dulu supaya nggak bilangin saya memframing gitu loh, Berdi. Kabur lagi. Aduh, parah kan. Naik lagi. Kalau kita ke pernikahan Bunda Rahma, kalau pergi ke pernikahan tambah mencret nanti. Saya bertanya di Bible ada nggak cara-cara menikah? Kalau di Islam jelas ada cara-caranya untuk menikah itu sendiri. Nah, ketika akhir balik perempuan itu ataupun dikatakan ketika perempuan itu datang bulan maka bolehlah dia menikah. Itu cara di Islam, ada cara-cara semua, ada saksi 3 orang. Nah, kalau saya tanya di Kristen itu ada nggak cara-cara menikah di dalam Bible itu? Nah, justru nanti mencret lagi tuh kalau saya ke situ nanti. Jadi Benar-benar. Masya Allah ya. Jadi teman-teman, bila kalian mempergunakan akal, insya Allah akan mendapatkan kebenaran. Mbak Putri Sumba ini, ya, dia pergunakan akalnya. Coba ceritakan ketika bergereja sebelum mualaf, coba apa dimarahi sama kakaknya atau pendetanya? Coba dikisahkan dulu. Oke, yang pertama Bunda, yang pertama saya tanya sama romo saya, karena di Katolik itu dipanggil romo ya, kalau di lain itu dipanggil pendeta gitu ya. Nah, saya menanyakan satu ayat di Yohanes 17 nomor 3. Saya tanyakan sama Bapak Pendeta saya untuk menjelaskan ayat itu. Karena ayat itu kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu perkataan di Yohanes 17 nomor 3. Ketika saya tanya pendeta saya, jelaskan ayat itu, tolong jelaskan apa maksudnya di situ. Nah, ketika saya bertanya, Bapak Pendeta saya bilang jangan dibahas itu, jangan ditanya-tanya ayat itu, imani aja, asalkan kamu percaya Yesus itu Tuhan, maka dosamu sudah ditebus katanya. Lah, ini kok tambah gabrul ini. Masa buat jahat bagaimana dengan percayanya Yesus itu Tuhan, dosamu sudah ditebus? Kan tambah aneh saya berpikirnya. Kita yang berbuat dosa bagaimana mungkin dikatakan itu Yesus yang menanggung dosa, Tuhan itu yang menanggung dosa? Bagaimana itu kan nggak masuk di akal gitu loh. Jadi yang kedua saya kabur masa pengakuan dosa setahun sekali itu ada pengakuan dosa di dalam Katolik itu sendiri ya, pengakuan dosa kepada romo. Nah, kenapa saya kabur? Saya bertanya nih, Bapak Romo, kenapa kita ini mengaku dosa kepada manusia? Bukankah lebih baik kita mengaku dosa kepada Tuhan langsung? Apakah Bapak Romo ini bisa menghapus dosa saya? Saya bilang. Lalu diam katanya, jangan tanya itu lagi katanya. Lalu saya bertanya lagi, Bapak Romo, siapa yang ampuni dosa Bapak Romo ini? Saya kan minta ampun mengaku dosa kepada Romo. Lalu yang menghapus dosa Romo itu siapa? Saya tanya. Lah di situ saya dibentak, jangan ditanya-tanya lagi gitu kan? Jadi saya diam lah. Nah, ketika saya tanya, karena Yesus ini ketika memasuki bait Allah, Yesus membasuh muka, membasuh tangan, baru memasuki bait Allah. Nah, apakah kita Kristen ini mengikuti Yesus? Gitu saya tanya. Karena kan katakan pengikut Yesus gitu kan, tapi kenapa nggak diikutin apa perkataan Yesus? Justru apa yang dikatakan oleh Yesus sangat bertolak belakang dengan apa yang Kristen lakukan hari ini, tidak sejalan dengan perkataan Yesus itu sendiri. Nah itu yang saya tanya Bunda, tapi saya selalu dimarahin, imani aja katanya, gak pernah dijelaskan itu. Begitu Bunda. Jadi ketika di masih Katolik, ketika dia berdoa, ketika Bunda berdoa, apa yang terbayang tuh? Di depannya ada salib, terbayang apa ketika berdoa? Oh di Katolik itu kami selalu berdoa di bawah patung Bunda Maria.
Karena di Sumba itu di gereja saya besar sekali patung Bunda Maria itu. Jadi kami sering bakar lilin di patung Bunda Maria itu, berdoa di situ. Nah, ketika berdoa itu saya berpikir, ini kok patungnya besar sekali, patungnya nggak bisa apa-apa patung ini, tapi kok disembah-sembah gitu kan? Nah, di situ saya berpikir gitu. Lalu saya ada perintah hukum Taurat, 10 perintah hukum Taurat, gitu kan? Di situ jelas-jelas dilarang untuk berbuat menyembah berhala, ya kan? Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau menanggapi masalah pernikahan tadi, bisa nggak? Bentar dulu Oten. Gurunda, Putri ini seorang mualaf dari NTT. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, dia tadi berdiskusi dengan Oten tapi kabur Otennya. Silakan. Ingin menyapa Gurunda katanya Mbak Putri. Bunda, silakan. Ya, Masya Allah. Ya, assalamualaikum Gurunda. Saya sedikit itu ya. Terima kasih Gurunda-gurundaku semuanya, karena dengan adanya apologet seperti ini kami jadi cerdas. Jadi memanggil kami untuk membaca Bible itu, karena adanya diskusi kami selalu menonton. Masya Allah, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan sekeluarganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih Guru. Makasih. Jadi Bun itu keponakannya yang sering berdiskusi dengan Bunda, itu keponakan yang Kristen, bagaimana perkembangannya? Udah sering nyimak? Masih juga Bunda, tapi saya mau tarik ke TikTok, nggak mau, tetap aja masih diskusi melewati WhatsApp. Tapi mereka ini masih sekolah, masih terikat kepada orang tua mereka, karena mereka kan ada yang kuliah, tapi mereka sudah sangat meragukan karena mereka banyak menonton room diskusi ini. Jadi mereka mengatakan, kakak-kakak saya pun mengatakan bahwa ketika orang Islam diskusi dengan begitu sabarnya menjelaskan data by data oleh saudara kita yang Kristen, tidak pernah diturunkan kecuali kalau menghujat, terus kalau berisik terus baru diturunkan. Tapi kalau di bawah sopannya mereka diskusi, ya orang Islam ini begitu sabarnya untuk menjelaskan dengan data by data. Tapi berbeda dengan room sebelah sana katanya. Jadi ya insya Allah ya, mudah-mudahan mereka itu kembali kepada fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Karena kakaknya pendeta Gurunda. Masya Allah, jangankan kakaknya pendeta pun kalau berdialog menggunakan logika, insya Allah akan ada hidayah gitu. Insya Allah Gurunda, itulah harapan saya satu-satunya Gurunda, agar mereka semua kembali ke fitrahnya sama seperti saya. Karena bagaimanapun Gurunda, Yesus bukanlah Tuhan, dia hanyalah utusan, dia hanyalah penyampai firman itu sendiri. Masya Allah. Iya, benar. Kalau yang mereka sembah itu manusia anak Maria itu masih bagus. Tapi faktanya anak Maria ketika di akhir zaman nanti pun tidak mengenal mereka ini. Berarti yang mereka sembah itu adalah pure Kristus yang datang kepada Paulus itu berbeda dengan yang mereka sembah. Ya, berbeda dengan yang datang kepada Bani Israel. Iya betul gitu. Abang. Jadi abang sedikit lagi karena Bunda Rahma sudah kenal saya, abang Juma Gurunda. Jadi kakak saya itu Bunda Rahma sekarang itu Bibelnya disimpan, disembunyikan karena saya menyuruh dia membaca Bibel itu sendiri. Pada akhirnya dia sembunyikan Bibel itu, nggak boleh lagi dibaca oleh anak-anaknya. Bagi Gurunda, apakah satu kebaikan atau bagaimana itu Gurunda? Disembunyikan semua Bibelnya, nggak boleh dibaca oleh anak-anaknya. Sebenarnya ada dua keadaan. Yang pertama ketika disembunyikan maka apa yang ada di dalam isi Bible itu tidak bisa diurai oleh anak-anak kita. Jadi yang disuapi ke mereka hanya doktrin yang justru itu tidak memberikan kekuatan apa-apa dibandingkan dengan isi Bible itu sendiri. Kedua, keadaan yang kedua
apabila dia disembunyikan, mereka aman dari berita-berita pencabulan masa lampau. Pencabulan-pencabulan yang tidak manusiawi seperti Lut, seperti Nabi Ayub dan seterusnya, bagaimana diceritakan seorang wanita bersaudara adik kakak memperkosa ayah kandung sendiri, itu sesuatu yang tidak cocok untuk anak-anak. Itu enggak bagus untuk dibaca untuk anak-anak. Seperti itu, saudariku Putri. Ya. Insya Allah ya Allah, mudah-mudahan mereka kembali ya. Saya akan tidak akan adanya saya capek-capek juga, nggak ada capeknya saya diskusi melewati WhatsApp Gurunda. Walaupun kadang-kadang kepalaku sakit, dikasih ayat tapi mutar tapi nggak pernah menyerah saya Gurunda. Lanjut. Terima ya kasih. begitulah. Kita ini agama jihad, kita memang jihad dan jihad kita itu di situ. Saya dulu pernah berdebat dengan kebetulan adik ipar saya itu kan mualaf tuh. Beliau dari keluarga orang-orang taat juga di agamanya. Waktu itu saya didatangkan oleh adik kandung dari adik ipar saya. Terus berdebat. Awalnya dia merasa di atas karena maksudnya dia kan anak Tuhan. Jadi percaya diri ngomong-ngomong. Dia lupa kalau Bang Suma itu lebih paham Bible daripada dia. Endingnya setelah berjam-jam kami berdiskusi, dia emosi, dia menangis, pingin teriak. Kesimpulannya dia katakan apa? Apapun yang terjadi, kesalahan apapun yang ada di agamaku, yang pasti aku mati di dalam Yesus Kristus. Jadi Bang Suma tidak bisa menghalangi saya. Saya bilang, saya enggak menghalangi, cuman kamu jangan halangi akalmu. Tapi dia bilang, tidak, saya akan mati dalam keadaan Kristen bersama dengan Yesusku. Jadi enggak perlu lagi ada debat, enggak mau lagi debat. Kita keluarga tapi enggak boleh lagi debat. Saya mati dalam Yesus, ya sudah. Jadi kami selalu ketemu, tapi nggak ada lagi diskusi karena dia sudah termakan oleh doktrin padang gurun. Begitu, saudari Putri. Iya, mantap Gurunda. Iya. Jadi sedikit lagi satu lagi Gurunda. Siap. Abang saya yang pendeta ini saya sudah ceritakan sama Bunda Rahma. Abang saya ini sudah tahu kebenaran Gurunda. Tapi karena perpuluhan itu dia bertahan di situ. Maka saya katakan, apa perpuluhan itu bukan itu yang kamu bawa ketika kamu mati nanti. Yang kamu meninggal nanti satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah dosa syirik. Dosa syirik itu apa? Ketika kamu menduakan Tuhan itu yang sebenarnya. Bukan harta yang kamu bawa ketika kamu mati nanti, hanyalah amal kebaikanmu. Saya mengatakan seperti itu Gurunda. Terima kasih. Mohon maaf Gurunda. Jadi Bunda Rahma. kalau ada pendeta yang masih menjalankan perpuluhan, berarti mereka masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Karena perpuluhan itu adanya di Ulangan 18. Nah, kalau masih mengharapkan ada kebenaran di hukum Taurat dengan mempraktikkan perpuluhan, kata Paulus di dalam Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4, jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Engkau akan lepas dari kasih karunia Tuhan jika engkau masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Berarti kalau masih mengharapkan perpuluhan, dengan kata lain ya Yesus Kristus harus dilepaskan karena sia-sia. Itu dalil. Jadi ya seperti jemaat. Kan dikatakan oleh Paulus, jangan lagi kamu mau diperhamba. Sebab kamu ini bukan lagi hamba, kamu ini adalah anak. Berarti jemaat tidak boleh bayar perpuluhan dong. Karena perpuluhan itu adalah kewajiban dari 11 suku Bani Israel untuk menyerahkan sumbangsi 1/10 dari rezeki mereka tiap bulan ke suku Lewi. Sedangkan di Indonesia nggak ada suku Lewi, pastor bukan suku Lewi, pendeta bukan suku Lewi, dan gereja bukanlah bait suci. Gereja bukan sinagoge, gereja bukan mikdas, gereja tempatnya orang menyembah makhluk bernama Kristus. Gereja tempat kumpulnya orang yang makan makanan yang dinajiskan oleh Torah, diharamkan oleh Torah. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang diharamkan masuk ke dalam surga. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, tidak boleh orang yang tidak bersunat nonoknya masuk kemudian ke Yerusalem baru. Bahkan kalau kita lihat dalam Yehezkiel 44 nomor 9, dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu yang lalu-lalu bisa aku lupakan, wahai Bani Israel.
Tapi satu kesalahanmu yang tidak bisa aku lupakan, yang selalu membuat aku sakit, yaitu engkau memasukkan orang-orang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Itu yang ada. Jadi kalau misalnya orang Kristen masih perpuluhan, pendeta masih mengut perpuluhan, berarti masih mengharap kebenaran dari hukum Taurat. Kalau masih mengharap kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kematian Yesus tidak berguna, malah sia-sia. Bukan, izin Gurunda, bukan mengharap kebenaran hukum Taurat, kata beliau ini. Tidak ada mata pencaharian kakaknya. Ya itu dia makanya. Iya itu dia makanya. Jadi dia antara mau perpuluhan atau dia lepas dari Kristus. Dia tahu itu, dia ngerti hukum itu. Tapi karena ya panggilan perut itu jauh lebih tinggi, ya dia utamakan itu. Sebenarnya mereka ini paham kebenaran itu, tapi karena dunia, faktor ekonomi. Kenapa demikian? Adam jatuh karena perut. Semua fasilitas diberikan oleh Tuhan, tapi ada satu, yaitu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis menjadikan larangan makanan ini sebagai pintu untuk masuk merusak Adam. Nah, ketika Nabi Musa turun, diperintahkan jangan ini, jangan makan ini, jangan minum itu. Iblis jadikan itu sebagai pintu untuk masuk. Apa kata iblis? Ya, jangan lagi kamu taat kepada hukum-hukum Tuhan. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 1, jangan lagi kamu menjadi kuk penghambaan, tunduk kepada penghambaan. Kamu sudah merdeka. Kalian ini adalah anak merdeka. Kalian ini adalah anak-anak merdeka, bukan lagi anak hamba. Oleh karena itu, jangan lagi kamu menjadi hamba, karena Kristus telah memerdekakan kita. Di Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak. Engkau adalah pewaris surga. Jadi didoktrin memang untuk tidak tunduk kepada Tuhan. Memang sudah didoktrin, jangan lagi kau menghambakan diri, jangan. Kau bukan lagi hamba Tuhan, kau adalah anaknya. Jadi tidak pantas lagi kau menghambakan. Nah, makanya saya berani mengatakan depan pendeta, tolong tunjukkan satu prosesi keagamaan di Kristen yang diindikasikan Kristen sedang beribadah menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Itu nggak ada. Nggak ada. Satu pun. Ke gereja bukan menyembah pencipta langit dan bumi kalau ke gereja. Ibadah minggu bukan. Kebaktian-kebaktian itu bukan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Mereka sedang menyembah kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Begitu yang saya tahu. Silakan. Jadi Gurunda, itu kakaknya sudah sadar bahwa apa yang diimani itu keliru. Tetapi berhubung tidak ada mata pencahariannya, dia tetap begitu jadi pendeta. Tapi Mbak Putri ini berjanji ya, kalau dia pulang, gimana Mbak Putri kalau pulang nanti ke NTT? Mbak Putri. Kalau saya pulang Bunda, Gurunda, saya punya abang itu takut duluan dia, karena saya bilang sama dia kalau saya pulang awas aja nanti, saya bilang. Dia tahu saya menyampaikan selalu kebenaran itu, Gurunda. Kami 6 orang bersaudara nih. Orang tua saya dari kecil sudah meninggal dua-dua. Selamat siang Bunda. Jadi, selamat siang. Oh, ada orang. Bentar dikit lagi Bang. Bentar lagi Bang Oten. Silakan selesaikan dulu Mbak Putri. Ya, jadi saudara saya 3 orang sudah jadi mu'alaf karena saya buktikan kepada mereka, ini loh ajaran Islam yang sebenarnya, tidak seperti yang kalian tuduhkan kepada Islam itu sendiri. Saya bilang, saya buktikan kepada mereka bahwa inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Salah yang kalian tuduhkan Islam itu yang mengatakan teroris dan lain sebagainya. Saya katakan, saya buktikan kepada mereka, dan alhamdulillah 3 orang akhirnya mu'alaf. Dan 3 orang lagi masih di dalam sana. Alhamdulillah Gurunda. Insyaallah. Alhamdulillah. Lagi 3 orang Gurunda. Doakan saudara saya 3 orang supaya mereka nyusul. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, terima kasih. Lanjut diskusinya Bunda Gurunda. Kalau diturunkan saya boleh juga Bunda, kalau diturunkan boleh. Sebentar Kak Putri. Ya, ini Kak Oten ya. Saya mau nanya, ya saya Kristen. Saya mau nanya ke Mbak Putri, kan mualaf. Ya. Bisa nggak? Tadi kan katanya dari mantan Katolik ya, Kak Putri ya? Iya, siap. Oke, ya, artinya gini, biar jangan jadi fitnah ya. Masih ingat Salam Maria? Aduh.
mohon maaf ya Abang, tadi saya sudah buktikan, saya sudah baca tadi. Dan tanyalah Salam Maria, salam Maria. Coba kalau kakak memang mualaf dari Katolik. Sudah saya sudah bacakan tadi. Coba. Kami mau dengar. Takutnya, bentar Bang, takutnya kan dia sekarang muslimah. Takutnya gimana itu Gurunda? Bisakah? Karena dia tadi Bisa. Karena kalau syahadatnya Kristen itu ya pengakuan iman, bukan salam Maria. Iya, silakan. Sabar Bisa, dulu Mbak Putri? ya, saudaraku. bisa Ya, kita itu kan jawab. cuma Gurunda saya, salam Gurunda. Maria itu. Siap. Gimana? Salam Maria itu kan Oke. ini Wah, sudah 2 kali saya, Pak. pujian. Salam Maria itu kan pujian kepada Iya, itu betul Bang Juma. Itu bukan pujian Iya. pujian sesuatu yang bisa kepada membawa kita kembali ke agama pujian yang lama kepada lagi. Maria, tetapi tolong kata Allah di situ itu diganti jadi Theos. Ya, silakan. Masalahnya saya sudah Diganti mau baca aja. sudah baca 2 kali nih Gurunda. Tadi saya sudah baca lagi membuktikan sama Oten yang satu itu tadi. Apa saya ulangin lagi? Aduh. Iya, tapi kata Allah itu dirubah ya menjadi Theos ya. Jangan dipakai kata Allah di dalam salam Bunda Maria itu. Santa Oke Maria, ya, saya buktikan lagi sekalian. Santa Maria Bunda Bunda Allah Theos. Bunda Theos digantinya di situ. Bunda Theos. Siap. Iya. Kalau saya lupa nanti ingatkan ya Bunda ya. Baik, Itu Bunda baik. Theos itu. Iya. Oke, yang pertama saya minta maaf dulu kepada Tuhan saya ya. Astagfirullahaladzim. Oke ya, saya baca. Salam Maria penuh rahman, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah. Bunda Sudah Theos. Theos tadi lupa. Saya jadi lupa ini. Doakanlah kami. Saya ulangin ya. Iya. Bunda Theos Doakanlah itu kami saya yang lupa Gurunda. Doakanlah kami yang Yang- berdosa ini dan sekarang waktu mati, amin. Udah. Ya, itu aja. Udah ya. Udah cukup itu. Oke. Oke, siap. Ya, Jangan baik. ketawa. Kalau mau sempurna, yang saya ini ke Bunda Theos itu yang saya lupa begitu. Ya, artinya kalau kami sih nggak ada masalah sih Kak Putri ya. Yang penting Iya. kawan-kawan di bawah lah yang menilai bagaimana tadi Kak Putri membacakan salam Maria. Ya. Halo, selamat begitu. sore, Bang. Jadi saya mau bertanya tadi ada pembahasan dari Bunda Rahma tentang bagaimana Islam menceritakan atau mengatur hukum-hukum pernikahan. Itu tadi ya Bunda Rahma ya. Perasaan Bunda Putri yang ngomong pernikahan. Oh iya, Bunda Putri tadi yang ngomong. Oke. Kenapa baik beliau gini deh. yang dia sampaikan gini Bang. Kenapa Ya, dia ya. itu tidak mau menikah ketika Kristen? Takutnya Ya. nanti anaknya membaca di Bible itu persandalan, Yehezkiel, Amsal. Makanya dia mualaf dulu baru menikah dan akhirnya anaknya ini alhamdulillah Islam. Ya, saya Silakan. tertarik tadi Bunda bagaimana Kak Putri dan Kak Bunda tadi bercerita bahwa di Al-Qur'an diatur hukum-hukum pernikahan. Coba tadi bisa disebutkan tadi Kak Putri atau Bunda Rahma. Sama Gurunda aja ya. 1, kau 2, diskusi 3 sama tadi Gurunda. yang diatur. Bentar sama Nggak ada Gurunda. itu. Nggak ada Gurunda. aturan itu. Nanti Bang Juma Apolos nanti kok Bang Kristen. Juma enggak. Bentar dulu, Oten. Apolos kok Kristen Bang? Halo, Kristen. Oke siap. Gantian ya Bang ya, biar dulu otentik. Oke, siap, Sabar siap, ya Bang ya. Silakan sama Gurunda deh. Gurunda belum diskusi. Iya. Silakan. Bisa disebutkan Oke, tadi Mbak Bunda atau Bang Juma atau Putri 1, 2, 3 hukum pernikahan yang diatur dalam Al-Quran. Izin. Iya, jadi ini kenapa larinya ke tema pernikahannya? Bukankah tema hari ini yang saya sediakan ini kurban dan tumbal? Kalau di Islam itu kan sudah Tadi jelas syarat dibahas sah Bang Juma nikah. sama Kak Putri. Syarat sah nikah memang Ya, di Islam silakan, itu Bang, ada. Dari syarat sah nikah itu dalam ilmu fikih yang diaturnya. Jadi Islam itu ada kitab fikih namanya. Kitab fikih itu mengatur bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjabarkan tentang syarat sah pernikahan antara laki dan perempuan beragama Islam dan seterusnya. Kemudian dia balik dan seterusnya. Ada wali, ada ijab kabul dan seterusnya. Itu syarat sah
yang kemudian dijelaskan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan itu diutus untuk menjabarkan isi Al-Quran. Seperti Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nah, Nabi Muhammad inilah yang kemudian yang diperintahkan untuk menjelaskan. Maka Nabi yang diperintahkan kepada seluruh manusia, fattabi'uni, untuk mengikut kepada beliau, maka beliau yang menjelaskan syarat sah nikah tersebut. Itu di Islam. Jadi Allah menjelaskan tentang hukum utama. Penjabaran hukum utama ini dijelaskan oleh Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini yang disebut as-sunnah. Jadi tidak semua hukum dalam Islam itu adanya di dalam Al-Quran, tapi dijelaskan kemudian di dalam as-sunnah atau hadits. Begitu saudara. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai pernikahan di Islam ini tidak ada. Berarti izin Bang Juma. Gimana? Bang Juma, izin sebentar Bang. Iya. Berarti tadi menurut penjelasan Abang bahwa hukum pernikahan itu diatur di fikih ya Bang? Iya, betul. Fikih, ilmu fikih. Ya, itu artinya secara eksplisit di Quran nggak terlalu jelas tuh ya Bang? Ya, enggak, begini. Di Al-Quran itu sudah jelas, cuman uraiannya itu Nabi Muhammad yang menguraikan hukum-hukumnya. Ya. Karena tidak semua manusia itu mengerti tentang kalam Allah. Perkataan pencipta langit dan bumi itu hanya bisa dipahami secara mutlak oleh utusan, duta, rasul, bukan orang lain. Maka Rasulullah menjelaskan uraiannya. Nah, penjelasan inilah yang kemudian tadi Kak Putri kan Bang? Gimana? Saya rasa kan Bang, tadi Kak Putri mengatakan bahwa di Quran itu diatur semua. Uten, saya rasa sudah memang lengkap. Sebenarnya Al-Quran itu mengatur segalanya, diatur oleh Al-Quran. Lalu kemudian isi Al-Quran itu diuraikan. Jadi Al-Quran itu seibarat bangunan yang utuh, lengkap semuanya. Tetapi kemudian dijelaskan ini pintunya terbuat dari kayu, dia punya engsel, dia punya kunci, ada kacanya dan seterusnya. Kemudian ini dindingnya diuraikan, dindingnya itu terbuat dari pasir, semen, batu merah, terus kemudian paling bawah namanya pondasi. Pondasi itu ada batu dan seterusnya. Ke atas lagi ada plafon, di atas plafon ada atap. Sebelah sini ada namanya jendela. Itu bangunan, Al-Quran itu bangunan, hadits itu menguraikan bangunan tersebut. Itulah Islam. Islam itu begitu. Jadi Allah memberikan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran itu adalah wakilnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan isi Al-Quran ini kepada seluruh manusia apa yang harus mereka kerjakan. Maka yang menjelaskan kemudian isi Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Nah, uraiannya inilah yang disebut hadits. Begitu saudara. Maksud saya gini tadi Bang, karena tadi ada. Sebentar. Saya rasa sudah lengkap ya saudara ya, penjelasan Gurunda ya. Saya rasa sudah lengkap. Kembali ke tema. Tadi itu yang membawa itu alasan Putri mualaf. Sebentar Bunda. Ya, ini tema kita. Udah lengkap tadi penjelasannya. Kalau kau nggak nangkep, berarti memang otakmu error Bang. Sekarang judul dialog kita kurban PS tumbal. Tadi yang membawa itu Mbak Putri. Maksudnya gini loh Bunda. Tadi kan dibanding-bandingkan Quran dengan Bible kan gitu. Nah artinya kalau kita berbicara seperti Bang Juma tadi sampaikan, ya Bible juga seperti itu Bang. Seperti itu Bunda gitu loh. Tapi ada yang mau saya tanya lagi. Tadi tentang syarat hukum pernikahan itu yang saya tangkap dari penjelasan Bang Juma, di Quran itu sebenarnya nggak dijelaskan secara eksplisit. Salah satunya ada di Al-Quran surah An-Nisa. Ya, Bang Juma? Salah satunya dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 4 misalnya. Berbicara mengenai syarat sahnya itu diantaranya adalah mas kawin. Itu jelas itu Bang. Diterangkan dalam Al-Quran. Wa'atun nisa. Jadi ketika kemudian dikatakan berikanlah mas kawin kepada seorang perempuan sadukatihinna, maka mas kawinnya itu diatur kemudian karena sudah ada perintah. Lalu yang menarik di Islam ini, ketika berbicara mengenai hukum kekerabatan dalam pernikahan, Islam itu dianjurkan cukup satu istri, fawahidah.
Tapi kalau di Kristen itu tidak ada aturan cukup satu istri, itu nggak ada. Dalilnya Anda cari sampai manapun itu tidak akan Anda temukan. Di Islam itu jelas. Kamu boleh menikah lebih dari 1, 2, 3, maksimal 4. Apabila kamu bisa adil. Namun kata Allah, kamu tidak akan bisa adil. Maka cukup fawahidah, maka cukup 1. Hanya di Islam ada perintahnya cukup 1. Kalau di Kristen tidak ada perintah cukup 1. Nggak ada. Saya sudah lama mengkaji Bible, saya tidak pernah temukan ada dalil cukup 1 istri. Itu nggak ada, Bang. Syarat nikah setelah haid ada, Bang, di Quran? Nggak bisa nikah kalau Tadi juga haid. dijelaskan begitu. Iya, memang nggak bisa. Ya, oke. Makasih, Bang. Iya. Kalau sementara ya, Itu ya artinya Kecuali gini, kalau- Bang. Artinya gini, Bang. Di dalam Quran itu kan nggak dijelaskan secara eksplisit kan, Bang? iya, maka Rasulullah yang menjelaskan itu. Karena beliau adalah Ya, wakil oke. Tuhan. Seperti itu, saudara. Bisa kembali ke Terima tema? kasih, Bang. Mantap penjelasannya, Bang. Siap. Silakan, Bang. Silakan, Bang. Iya, ini yang menarik tema kita ini sebenarnya. Karena pembeda antara agama langit dan agama bumi itu di situ. Kalau di Islam dan juga Yahudi, begitu juga Nasrani, kurban itu tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada kemudian kurban itu selain daripada hewan. Jadi orang Yahudi diajarkan dalam Imamat 1 nomor 2 dan umat Islam diajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan juga Al-Kautsar, ya, fasalli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Kurbannya adalah hewan. Al-Hajj juga adalah hewan. Imamat 1 nomor 2 juga hewan. Tapi yang rancu di Kristen justru kurbannya itu adalah manusia, bahkan katanya Tuhan. Nah, ini pola yang ada di Kristen ini itu diambil dan diatur dari mana kaidah ini? Kok Yahudi mengajarkan korbannya hewan, Nasrani korbannya hewan, tapi kok Kristen justru korbannya ini adalah manusia yang konon adalah Tuhannya sendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Kristen di Ibrani, ya, Ibrani 9 nomor 28, di situ ada kata prospero. Jadi ketika ada kata prospero di sana, itu artinya dipersembahkan. Bahasa kita ditumbalkan. Maka akan muncul pertanyaan besar, Yesus ini ditumbalkan untuk siapa? Dipersembahkan kepada siapa gitu. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, Ulangan 18:21, dia tidak mau. Dia tidak mau kemudian menerima tumbal berupa manusia. Itu ajaran Dewa Molok katanya. Bahkan di dalam Kejadian Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau persembahkan, jangan kau bunuh, jangan kau korbankan orang yang benar, jangan kau korbankan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sedangkan Kristen, Yesus dijadikan sebagai tumbal, dalam hal ini kurban penebus dosa, karena dikatakan Yesus itu adalah suci. Kalau suci berarti dia orang benar. Perintahnya jangan kau bunuh. Tapi kok sekarang pembunuhan terhadap orang benar ini justru dirangkul oleh orang Kristen dan dijadikan sebagai solusi untuk keselamatan. Nah, maka muncul pertanyaan, yang mengajarkan Kristen seperti itu, dosa-dosa ditebus dengan menggunakan darah manusia, itu ilmunya dari mana? Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Ya, terima kasih Bang Juma. Kalau saya lihat temanya kurban versus tumbal, jelas dua-duanya dalam iman Kristen tuh nggak masuk, Bang. Nggak ada, Ya. nggak ada dalam iman Kristen yang percaya dengan tumbal, dan tidak ada dalam iman Kristen yang percaya dengan kurban. Gitu. Tapi kalau abang bertanya sama orang Yahudi, mungkin mereka akan menunjuk kurban. Tapi kalau kami Kristen nggak akan pernah merujuk kepada
apapun ini, baik kurban atau tumbal. Demikian Bang. Tapi kalau Anda melihat Yohanes 11 Bang, Yohanes 11 itu di data nomor 47, 48, 49, 50, Yesus itu dipersembahkan, Yesus itu dikorbankan, ditumbalkan. Dia menjadi tumbal bagi orang Yahudi. Yohanes 11, ya, Yohanes 11 nomor 47, 48, 49 sampai 50. 51, 52, 53 endingnya. Maka mulai pada hari itu juga mereka bersepakat untuk membunuh, untuk mempersembahkan Yesus. Seperti itu Bang, silakan Anda baca. Yohanes 11 ayat 47. Iya, 49 tepatnya Bang. Oh, 49 ya Bang ya. Boleh dibaca satu Tetapi perikop, seorang silakan. Oke, saya akan baca dari ayat 45 ya Bang ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Ya, ini mujizat yang baru dilakukan, membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari ya Bang yang. Iya. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ingat tadi ini Bang, Yahudi ya, ini orang Farisi yang bersepakat ini mau membunuh Yesus. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar Yahudi pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka menangkap dia. Gitu Bang. Iya. Jadi betul tadi yang saya bilang, kalau Yahudi Abang tanya, mereka pasti setuju dengan kurban. Enggak, Yahudi ingin menumbalkan Yesus demi bangsa mereka, agar bangsa mereka dan tempat suci mereka itu tidak dirampas oleh orang Roma. Itu Bang. Enggak, mereka ingin masalahnya Bang, nggak ada kata-kata tumbal di situ Bang. Kalau tumbal itu kan persembahan. Nggak ada kata-kata tumbal di situ. Kalau persembahan itu kan tumbal, ya, tadi kan abangku. sudah kita bacakan Bang. Oh, itu bahasa Indonesia kan ya? Enggak. Tadi kan di dalam ayat. Oke, enggak, gini Bang, kita kontekstual ya Bang ya. Ya silakan Bang Ujwa, silakan Bang Ujwa. Iya. Jadi ketika orang-orang Yahudi
ingin menyelamatkan bangsa mereka dari rampasan orang-orang Roma, apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan Yesus. Kalau mempersembahkan Yesus kan berarti menumbalkan. Itu bahasa kita. Dan lagi-lagi di dalam Ibrani 6 nomor 28 kan jelas di situ. Ibrani 9 ya. Ibrani 9. Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Persembahan berarti ya ditumbalkan. Karena tumbal itu adalah sebagai upah kepada yang bisa membinasakan. Menurut konsep yang mempersembahkan persembahan. Misalnya nih, ada orang percaya kepada jin gunung. Jin gunungnya ini atau hantu gunung ini minta supaya kampung mereka itu tidak tercemar atau tidak dihancurkan oleh penyakit yang menular. Maka di antara mereka ada tua-tua yang kemudian didatangi oleh penunggu gunung ini dan mengatakan, berikan kepadaku, persembahkan kepadaku anak manusia, supaya penyakit ini saya cabut dari perkampunganmu. Maka mereka mempersembahkan. Nah itu namanya tumbal. Meskipun tidak dikatakan tumbal, tetapi karena untuk membayar supaya tidak mendatangkan bahaya, ya itu tumbal namanya. Gitu saudara. Jadi Yesus ini ya tumbal.